Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zarun Nabila. Saya mahasiswa Fisika UNES angkatan 2018. Nah, video ini akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas dibuat guna memenuhi tugas pengembangan instrumen di mana dosen pengampunya ialah Dr. Elianawati MSI. Nah, sebelumnya mari kita ketahui dulu apa itu validitas dan apa itu reliabilitas. Seperti yang dijelaskan oleh Anastasi dan Urvina tahun 1997, validitas sebuah tes itu memberitahukan kepada kita tentang apa yang bisa disimpulkan dari skor-skor tes. Dalam kaitan ini, kita seharusnya waspada menerima tes sebagai indeks dari apa yang diukur. Nah, untuk reliabilitas dalam Suharman tahun 2018, reliabilitas adalah kestabilan skor yang diperoleh orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda atau dari pengukuran ke pengukuran lainnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu mengenai validitas. Kita akan membahas mengenai macam-macam validitas dan bagaimana sih cara mencari validitas sebuah instrumen. Nah, menurut Ari Kunto tahun 2008 dalam karya Suharman tahun 2018 terdapat 4 macam validitas. Yang pertama itu ada validitas isi atau content validity, yaitu sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Kemudian yang kedua ada validitas konstruksi atau contract validity. Sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila item-item yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dan di sini sekarang itu disebut dengan indikator. Yang ketiga itu ada validitas ada sekarang atau concurrent validity atau validitas empiris. Dan sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Kemudian yang terakhir itu ada validitas prediksi atau predictive validity. Dan sebuah tes itu dikatakan memiliki validitas prediksi atau validity ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, lantas bagaimana sih cara menghitung indeks validitas dari sebuah instrumen? Nah, kita harus memiliki salah satu sebuah instrumen tes yang digunakan untuk pembanding. Nah, untuk dimasukkan ke rumus, di sini kita menggunakan simbol X untuk skor tes yang kita miliki dan kita gunakan simbol Y untuk skor tes pembanding atau skor tes yang sudah diukur validitasnya. Kemudian kita menggunakan rumus korelasi produk momen, di mana rumusnya itu sigma XY dibagi dengan akar pangkat 2 dari sigma X kuadrat dikalikan sigma Y kuadrat. Nah, di mana sigma X-nya itu merupakan jumlah perkalian antara variabel X dan Y, kemudian X kuadratnya adalah kuadrat dari variabel X-nya, dan Y-nya adalah kuadrat dari variabel Y-nya. Kemudian kita akan mendapatkan koefisien validitasnya. Nah, koefisien itu digunakan untuk mengukur baik buruknya suatu validitas suatu instrumen. Koefisien negatif menunjukkan hubungan kebalikan, sedangkan koefisien positif itu menunjukkan adanya kesejajaran untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi sebagai berikut. Nah, kalau kita memiliki koefisien validitasnya itu antara 0,8 sampai 1, validitasnya sangat tinggi. Tapi kalau 0,6 sampai 8 itu tinggi, kemudian 0,4 sampai 0,6 itu validitasnya cukup. Kemudian antara 0,2 sampai 0,4 validitasnya rendah, dan dari 0,0 sampai 0,2 itu validitasnya sangat rendah. Tapi kalau kita memiliki koefisien negatif, misalnya negatif 0,8 sampai negatif 1, itu berarti kebalikannya ya di sini, artinya validitasnya itu sangat rendah seperti itu. Dan di bawah juga kalau kita mendapatkan negatif 0,6 sampai 0,8, artinya validitasnya itu rendah, dan seterusnya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan kedua mengenai reliabilitas. Ya, kita akan membahas mengenai macam-macam reliabilitas dan cara mencari reliabilitas instrumen. Nah, dalam karya Suharman tahun 2018 ada 4 metode yang digunakan untuk mengukur estimasi dari reliabilitas suatu instrumen. Yang pertama itu ada metode tes ulang. Nah, metode ini menunjukkan konsistensi pengukuran dari waktu ke waktu dan menghasilkan koefisien reliabilitas yang sering disebut koefisien stabilitas.
Kemudian yang kedua ada metode bentuk paralel. Nah, pada metode tes ini digunakan dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, namun item-item soalnya itu nanti dibuat berbeda. Nah, kemudian yang ketiga ada metode belah dua. Nah, pada metode ini ada dua cara untuk membelah item soal. Yang pertama itu membelah item menjadi item genap ganjil. Kemudian yang kedua ada membelah item awal dan item akhir, yaitu separuh jumlah pada nomor awal dan separuh nomor-nomor akhir. Kemudian yang terakhir itu menggunakan metode konsistensi internal. Nah, estimasi reliabilitas dengan pendekatan ini didasarkan pada data dari sekali pengenaan satu bentuk alat ukur pada sekelompok subjek. Nah, lantas bagaimana cara mengukur reliabilitas suatu instrumen? Sebenarnya ada banyak rumus yang bisa digunakan, namun dalam video ini kita akan menggunakan persamaan alpha Cronpage, di mana kita persamaannya itu ada alpha sama dengan K per K min 1 dikalikan dengan 1 min sigma SI kuadrat per ST kuadrat, di mana alfanya merupakan koefisien reliabilitas, K-nya merupakan jumlah item tes, SI kuadrat merupakan varian skor setiap item, dan ST kuadrat merupakan varian skor totalnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengukur suatu reliabilitas instrumen yang pertama, nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item angket yang valid. Jadi untuk item yang tidak valid tidak perlu dihitung. Kemudian yang kedua, item yang tidak valid tidak dilibatkan, seperti syarat yang pertama. Kemudian instrumen yang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang diperoleh lebih dari 0,6, ini secara kasarnya ya. Kemudian baik buruknya reliabilitas instrumen dapat dibandingkan dengan tabel yang tergantung pada N dan tingkat signifikasi. Nah, contohnya ini untuk N sama N10 dan signifikasinya 5% diperoleh batas 0,632. Jadi kalau di bawah 0,632 artinya reliabilitas pada N10 dan signifikasi 5% itu jelek. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.